Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Shadaqallahul adzim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukri wal hamdi. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya, padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah tidak menghalangi kesehatan badan kita. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah tidak menghalangi rizki kita. Setiap hari Allah anugerahkan rizkinya untuk kita sebagai hamba-Nya. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah tidak memamerkan, Allah tidak menampakkan dosa yang kita lakukan kepada hamba yang lainnya, bali yasturuh, justru Allah menutupinya. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah tidak menyegerakan siksaannya di saat kita melakukan dosa kemaksiatan itu kepada Allah. Tetapi Allah memberikan tempo waktu kepada kita dengan dipanjangkan umur kita sampailah pada hari ini. Untuk apa itu semuanya? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu asyaddun farahan bi taubati abdihi. Sungguh Allah sangat senang bahagia ketika melihat hambanya yang berlumuran dosa datang kembali kepada Allah bertobat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kelak nanti di akhirat ada sekelompok hamba-hamba Allah yang beruntung, yang diberi anugerah oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala beserta orang tuanya, beserta istri, suami, keluarga dan keturunannya, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, generasi yang sebelumnya nenek moyang kakek nenek moyangnya, generasi yang sejaman suami istri, istri suaminya, generasi keturunannya, generasi masa yang akan datang keturunannya. Mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama seluruh keluarganya seperti melakukan reuni pada hari akhirat. Reuni yang mereka lakukan di akhirat itu melintasi ruang dan waktu, berbeda dengan reuni yang di dunia terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Quran melukiskan dengan indah ketika mereka insan pilihan Allah itu masuk dengan rombongan keluarganya, memasuki surganya Allah, sementara para malaikat Allah dari pintu-pintu surga memberikan sambutan khusus kepada mereka seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera bagi kalian yang telah sabar dahulu, dan inilah tempat yang paling indah bagi kalian, yakni surganya Allah, jannatu adnan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu siapa yang akan mendapatkan salam khusus dari para malaikat Allah tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
Artinya yaitu orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak melanggar perjanjian mereka. Mereka selalu mengingat perjanjian itu dengan Allah. Ini adalah orang yang pertama yang akan masuk ke surganya Allah bersama-sama dengan keluarganya. Mu'ahadah, selalu mengingat perjanjian dengan Allah, bahwasanya dia adalah hamba Allah yang wajib menghambakan dirinya kepada Allah. Karena menyadari menghambakan dirinya kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang bagaimanapun, maka tetap akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Para ulama tafsir menyampaikan ayat ini menjelaskan tentang silaturahim, yang harus dijaga silaturahim itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, bismillahirrahmanirrahim, annallah wa anna rahman halaktu rahim wa saqaqtu laha min ismi paman wasolaha wasoltu wa man qata'a qata'tu. Akulah Allah, akulah yang maha rahman, akulah yang menciptakan rahim dan diambil dari namaku. Paman wasolaha wasoltu, maka barang siapa yang menyambungkannya, maka aku akan sambungkan tali kasih sayangku kepada orang yang menyambungkan silaturahim itu. Waman qata'a qata'tu, tapi barang siapa yang memutuskan tali silaturahim itu, maka aku pun akan putuskan tali kasih sayangku kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa yahsyauna rabbahum wa yahafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada Rabbnya. Karena ketakutannya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia terus menghambakan dirinya, melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Wa yakhafuna su'al hisab, dan khawatir takut kepada hisab yang buruk. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil seberat jarah pun, maka Allah akan tunjukkan nanti sebagai balasannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan perlihatkan kepadanya sebagai balasannya pula. Yang keempat, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Rabbnya. Sabar ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Setiap hamba pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda, maka tidak ada yang mampu memberikan solusi terbaik, hanyalah Allah. Dia sabar ketika diuji oleh Allah demi mengharapkan keridhaan Allah. Yang kelima, wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Kapanpun, dimanapun, sedang bagaimanapun, sholat tetap didirikan. Sholat tidak diakhir-akhirkan, apalagi ditinggalkan. Yang keenam, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang keenam, menginfak, sedekahkan dari sebagian rizki yang sudah Allah anugerahkan. Sirran wa alaniyah, diam-diam dan terang-terangan. Sedekah yang diam-diam baik, sedekah yang terang-terangan baik. Dua-duanya baik. Yang tidak baik adalah yang diam-diam tidak sedekah. Diam-diam tapi tidak sedekah. Jadi dua-duanya itu baik. Mau diam-diam silakan, mau terang-terangan silakan dalam hal sedekah demi untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dua sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin yang berbeda karakter. Satu hari Abu Bakar Siddiq ketika melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendiri, maka Abu Bakar Siddiq datang
datang menghampirinya seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku infak sedekahkan seluruh hartaku untuk perjuangan Islam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq." Berbeda halnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar bin Khattab mengunjungi kebun kurmanya. Dia pulang dari mengunjungi kebun kurmanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat asar berjamaah dengan para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah karena penuh kekhawatiran dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku infak sedekahkan seluruh kebun kurmaku karena kebun kurmakulah yang telah melalaikan aku dari mengingat Allah." Ketinggalan salat asar berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, bukan meninggalkan salat. Yang ketujuh, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa, tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah luar biasa. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik dan mendapatkan salam khusus dari para malaikat Allah, di mana di surganya Allah, yakni jannatu adnan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita semuanya selalu mengamalkan amalan-amalan yang mampu mendatangkan rahmat kasih sayangnya Allah, yang mampu mendatangkan keriduan-keriduannya Allah kepada kita semuanya. Kalau kita merindukan surga, ternyata surga merindukan kepada para hamba-hambanya. Di antaranya adalah hamba-hamba yang mengamalkan yang tadi yang sudah disampaikan. Terakhir dari Al-Fakir, amalkan oleh kita ketika kita diberikan berlimpah ruah harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti menjadi saksi kita dan mampu memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kekayaan yang berlimpah ruah, maka digunakan oleh kita di jalan Allah melalui infak, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Amalkan oleh kita 32S. 32S itu, saya sangat suka sama situ, sebab situ suka suruh saya sering-sering sodako, saat susah, saat senang, saat sakit, saat sehat, saya selalu sodako sehingga saya sekeluarga sehat, sejahtera, selamat sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, diberikan kemampuan ketika sakaratul maut menjemput kita semuanya, kemampuan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.